Halo, selamat datang di sirkus keadilan negara kita. Tempat di mana hukum tidak lagi tegak demi kebenaran, melainkan digenggam erat sebagai senjata untuk saling dendam. Kalian mau tahu bagaimana cara kerja hukum di negeri ini? Jangan buka buku hukum tata negara. Jangan baca undang-undang. Cukup tonton saja drama saling sandra antara mereka yang berseragam coklat tua dan yang berseragam coklat muda. Sebuah lingkaran setan penuh intrik yang membuat kita sadar hukum di sini bukan soal kebenaran, tapi soal siapa yang memegang kartu as paling mematikan. Mari kita buka lembar pertama dari komedi tragis ini. Saudara-saudara pasti tahu mega korupsi program makan bergizi gratis. Program mulia yang katanya untuk anak-anak bangsa, tapi malah dijadikan ladang jarahan. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung bertindak layaknya pahlawan. Mereka mengendus adanya puluhan dapur satuan pelayanan gizi fiktif yang tersebar dari Cilacap hingga Tangerang Selatan. Bayangkan kebobrokan ini. Sebuah dapur fiktif yang kalau dilacak koordinat GPS-nya ternyata berada di tengah laut. Tidak ada kompor, tidak ada bahan makanan, tidak ada aktivitas memasak. Tapi ajaibnya, dana operasional dan insentif sebesar 6 juta rupiah per hari mengalir lancar tanpa hambatan ke rekening-rekening siluman. Kejaksaan Agung bertindak cepat. Mereka menetapkan petinggi BGN sebagai tersangka. Dan bom pertamanya meledak di sini. Salah satu tersangka utama adalah seorang jenderal polisi aktif yang diduga kuat menjadi dalang jual beli dapur gizi tersebut. Tepat di Hari Bayangkara, korps batu coklat muda dihantam tepat di jantung hati mereka. Tapi apakah kalian pikir polisi akan diam saja menerima pukulan itu? Jangan naif. Di dunia para penguasa, pertahanan terbaik adalah menyerang balik dengan kekuatan penuh. Hanya dalam hitungan hari, genderang perang balasan ditabuk. Polisi mengerahkan pasukannya untuk menggeledah belasan lokasi yang terafiliasi langsung dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Ardiansah. Dan apa yang mereka temukan? Sebuah plot twist yang membuat kita tercengang. Dari sebuah rumah mewah di Sentul, polisi menyita emas batangan seberat 74 kg dan tumpukan uang tunai ratusan miliar rupiah. Bukan itu saja, sebuah kafe di Cipete yang selama ini menyamar sebagai tempat tongkrongan biasa digerebek oleh polisi karena ternyata berfungsi sebagai pos komando. Berfungsi sebagai pos komando rahasia untuk menyembunyikan uang panas. Kata Febri, uang itu didinginkan. Polisi membeberkan kartu mereka. Sang jampisus diduga melakukan pemerasan masif pada saksi dan tersangka kasus korupsi kakap yang sedang ditanganinya. Pahlawan pemberantasan korupsi itu ternyata diduga tidak lebih dari seorang pemeras kelas kakap. Pukulan balasan yang instan, mematikan, dan membuat Kejaksaan Agung tersudut. Lalu bagaimana dengan akhir dari perang bintang ini? Apakah keadilan ditegakkan? Apakah mereka yang korup dan memeras dijebloskan ke dalam penjara? Untuk sementara,
kita masih ragu untuk menjawabnya. Persoalannya sedang menghadapi klimaks dari seni saling sandera itu terjadi. Jampistus memang akhirnya terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi kasus pemerasan emas puluhan kilogram dan uang ratusan miliar itu, bagaimana kelanjutannya? Saya skeptis kasus itu berlanjut ke pengadilan umum. Setelah negosiasi politik yang alot di balik pintu tertutup, kasus Jaksa Agung justru dilimpahkan kembali ke institusinya, ke Kejaksaan Agung. Kasusnya mungkin mau diuapkan, lalu dikunci rapat-rapat. Polisi memegang kartu mati jaksa, jaksa memegang kartu mati polisi. Mereka saling mengunci, saling menyandra, pamer kekuatan bersenjata dan penggeledahan di ruang publik. Itu bukan untuk menegakkan keadilan bagi rakyat, tapi hanya tawar-menawar agar institusi mereka tidak saling hancur. Sementara kita rakyat jelata hanya bisa menonton dengan mulut ternganga. Menyaksikan uang pajak kita dikuras oleh dapur fiktif di tengah laut, lalu melihat penegak hukum berakhir manis dalam sebuah kompromi politik yang menjijikkan. Negara ini begitu kaya, alamnya begitu luas, tapi hukumnya lumpuh, disandra oleh syahwat kekuasaan para elitnya. Memang sungguh menyedihkan hidup di negeri yang besar namun dikelola seperti Republik Vigilante. Republik Vigilante adalah republik di mana penegak hukum tidak berdasarkan mekanisme hukum. Sebaliknya, dalam Republik Vigilante, individu dan kelompok-kelompok dominan mengambil alih hukum ke tangan mereka sendiri. Kelakuan polisi dan jaksa melampaui apa yang kita sebut sebagai perombolan penegak hukum. Seringkali main hakim sendiri yang dibalut dengan penegakan hukum, tetapi di balik itu sesungguhnya mereka sedang melakukan kekerasan atas nama prosedur hukum. Tidak ada yang menang dalam perang ini. Mereka mencari kompromi, yang menjadi korban adalah 270 juta rakyat Indonesia.